Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada sesi kali ini kita akan membahas manajemen kas. Pengertian kas adalah nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas meliputi uang tunai, yaitu kertas maupun logam, baik yang ada di tangan perusahaan maupun yang ada di bank. Ada pula cek, simpanan giro atau demand deposit, serta money order atau kas bond dan lain-lain. Itu merupakan kas. Tujuan dari pengelolaan kas adalah untuk meminimkan saldo kas dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Pengelolaan kas dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan saldo kas yang memadai. Yang kedua, pengumpulan dan pembayaran kas secara efisien. Dan yang ketiga, menginvestasikan kelebihan kas dalam bentuk efek. Terdapat 3 motif dari penahanan kas. Yang pertama, ada motif transaksi, di mana kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Sebagai contoh, untuk membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan biaya lainnya. Yang kedua, ada motif jaga-jaga, yaitu kas diperlukan untuk menjaga atau untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Sedangkan yang ketiga adalah motif spekulasi, yaitu kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga. Nah, ini merupakan 3 motif dari penahanan kas. Manajemen kas merupakan mengoptimalkan penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan dalam pemakaian kas dan adanya pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan dari manajemen kas meliputi 2 hal. Yang pertama adalah likuiditas dan yang kedua adalah earning. Yang pertama terkait dengan likuiditas, manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Sedangkan terkait dengan earning merupakan tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin bahwa pembayaran dilakukan secara ekonomis. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas, di mana manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas atau pembelanjaan dan kegiatan menggunakan kas yang terdiri dari pengoperasian dan investasi, atau membuat proyeksi yang terdiri dari cash inflow, cash outflow, dan balance atau saldo. Sedangkan kita kalau berbicara terkait dengan sumber kas, yang pertama adalah hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Yang kedua, penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal dari pemilik. Yang keempat, pengeluaran tanda bukti hutang, wesel, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Yang kelima, penerimaan di luar usaha perusahaan, sebagai contoh ada bunga. Yang keenam, adanya penerimaan kas dari sewa, dari bunga atau dividen, dari hadiah, atau dari restitusi pajak dari periode yang sebelumnya. Nah, ini merupakan beberapa contoh sumber kas
yang dapat diterima oleh perusahaan. Terkait dengan penggunaan kas, terdiri dari yang pertama ada pengeluaran untuk biaya produksi, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, maupun biaya operasional. Yang kedua, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap. Yang keempat, adanya pembelian kembali saham yang telah beredar. Yang kelima, pengembalian kas dari perusahaan oleh pemilik. Dan yang terakhir, pembayaran hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Ini adalah beberapa penggunaan kas yang sering terjadi atau sering dilakukan oleh perusahaan. Ada beberapa transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Yang pertama terkait dengan pembebanan depresiasi, amortisasi, deflasi terhadap aktiva tetap intangible asset. Yang kedua, pengakuan adanya kerugian piutang. Yang ketiga, pengakuan penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki. Yang keempat, penghentian aktiva tetap. Yang kelima, pembayaran stok dividen atau pembayaran dividen dalam bentuk saham. Yang keenam, adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba. Yang terakhir, adanya penilaian kembali aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Ini merupakan beberapa transaksi yang tidak memengaruhi keberadaan kas atau mempengaruhi kas. Tujuan dari manajemen kas bisa dilihat pada alur di layar ini. Yang pertama adalah terkait dengan mempercepat pemasukan kas sehingga dapat meningkatkan cash availability, dan yang akhirnya akan mengoptimalkan cash availability sehingga terdapat kas yang paling optimal. Nah, ini merupakan rangkaian dari kegiatan pada manajemen kas. Terkait dengan mempercepat pemasukan kas, yang pertama kita bisa melakukan penjualan kas. Yang kedua, potongan kas atau cash discount. Yang ketiga adalah desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Dan yang keempat terkait dengan lockbox system. Sedangkan kalau kita berbicara tentang memperlambat pengeluaran kas, yang pertama terdiri dari pembelian dengan kredit, yang kedua memanfaatkan float, yang ketiga menggunakan draft atau cash bond, yang keempat pembayaran secara sentral, dan yang kelima cek dibayar pada hari tertentu. Ini merupakan 5 memperlambat pengeluaran kas. Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi besar kecilnya kas terdiri dari perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank. Dan yang terakhir, adanya penganggaran kas. Ini merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi besar kecilnya kas. Terkait dengan metode pengelolaan persediaan kas, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah kita berbicara terkait dengan biaya konversi, di mana biaya konversi merupakan dari surat berharga menjadi kas dan sebaliknya. Sedangkan biaya kesempatan merupakan biaya memegang kas dibanding memegang surat berharga. Adapun metode mengelola persediaan kas, yang pertama menggunakan model Baumol, sedangkan yang kedua menggunakan model Miller-Urey. Model Baumol dilakukan dengan menentukan konversi kas. Yang kedua, model untuk menetapkan biaya saldo transaksi kas yang efisien dengan menentukan kuantitas konversi kas yang optimal. Terkait dengan kuantitas konversi ekonomis atau KKE, yaitu jumlah biaya untuk meminimkan kuantitas dalam mengkonversi surat berharga menjadi kas atau kas menjadi surat berharga.
Adapun terkait dengan rumusnya, akar dari 2 dikali biaya konversi dikali dengan permintaan uang kas dibagi dengan biaya kesempatan dalam bentuk desimal. Sedangkan terkait dengan total biaya, yaitu biaya per konversi dikali dengan jumlah konversi ditambah dengan hasil dari biaya kesempatan dalam bentuk desimal dikali dengan rata-rata saldo kas. Tujuan dari model Bemel yaitu menghitung KKE dari kas untuk menemukan total biaya atau biaya konversi ditambah dengan biaya kesempatan. Biar lebih mudah dipahami, kita kerjakan pada contoh soal. Yang pertama, ada perusahaan bintang buana mengantisipasi pembayaran untuk tahun yang akan datang sebesar 81 juta rupiah. Perusahaan menentukan biaya untuk konversi surat berharga menjadi kas dan sebaliknya sebesar Rp18.000. Sedangkan terkait dengan investasi pada portofolio surat berharga menghasilkan 12% setiap tahun atau dalam 1 tahun. Maka titik baliknya adalah akar dari 2 dikali 18.000 dikali dengan 81 juta dibagi dengan 0,12. Hasilnya adalah Rp4.929.503. Sedangkan penyelesaiannya, nilai setiap Rp4.929.503 diterima setiap pengisian kas. Selama dalam 1 tahun, ada 81 juta dibagi dengan Rp4.929.503, hasilnya adalah 16 kali konversi. Rata-rata saldo kas adalah sebesar Rp4.929.503 dibagi dengan 2, hasilnya adalah Rp2.464.752. Sedangkan biaya total atau total biaya untuk pengeluaran kas sebesar atau merupakan hasilnya 18.000 dikali dengan 16 kali konversi ditambah 0,12 dikali dengan Rp2.464.752, hasilnya adalah Rp583.770. Ini merupakan total biaya untuk pengeluaran kas. Yang kedua terkait dengan model Miller-Orr merupakan lebih realistis dan cocok dibandingkan dengan model Bemel. Yang kedua, memberikan efisiensi biaya saldo kas dengan menentukan batas atas atau nilai maksimum dan titik balik. Yang ketiga, titik balik atau return point merupakan target tingkat saldo dari kas. Ini merupakan model yang kedua. Untuk menentukan titik balik dan batas atas, kita bisa melihat dari nilai yang dipilih perusahaan untuk titik balik tergantung pada yang pertama biaya konversi, yang kedua biaya kesempatan dana harian, yang ketiga varian dari aliran kas bersih harian, dan terkait dengan aliran kas bersih harian, yaitu aliran kas masuk dikurangi dengan aliran kas keluar per hari. Maka rumus titik baliknya adalah akar dari 3 dikali biaya konversi dikali dengan varian harian dari aliran kas bersih dibagi dengan 4 dikali biaya kesempatan harian. Saldo kas dibedakan menjadi 2. Yang pertama terkait dengan saldo kas mencapai batas atas, yaitu kas dikonversi menjadi surat berharga adalah batas atas dikurangi dengan titik balik. Sedangkan saldo kas sama dengan 0 atau batas bawah, sewaktu saldo kas menjadi 0, jumlah yang dikonversi dari surat berharga ke kas adalah nilai yang diwakili oleh titik balik, atau titik balik dikurangi saldo 0. Sebagai contoh, ada perusahaan cahaya mentari mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000
untuk mengkonversi surat berharga menjadi kas dan begitu pula sebaliknya. Portofolio surat berharga menghasilkan 12% per tahun atau 0,0133% per hari, yaitu 12% dibagi dengan 360 hari. Sedangkan varian aliran kas bersih per hari diperkirakan sebesar 5 juta rupiah. Baliknya adalah akar dari 3 dikali dengan 20.000 dikali dengan 5 juta dibagi dengan 4 dikali dengan 0,00333, hasilnya adalah Rp60.842. Penyelesaiannya adalah batas atas yaitu 3 kali titik balik, sedangkan batas atas 3 kali dikali dengan 60.842, hasilnya adalah Rp182.526. Saldo kas perusahaan akan bervariasi antara Rp182.526. Jika batas atas dicapai, maka Rp182.526 dikurangi dengan Rp60.842, hasilnya adalah Rp121.684 akan dikonversikan dari kas ke surat berharga. Sedangkan jika saldo kas 0 atau batas bawah, maka Rp60.842 dikurangi 0, hasilnya adalah Rp60.842. Maka akan dikonversikan menjadi surat berharga ke kas. Alhamdulillah, kita telah mempelajari terkait dengan manajemen kas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sesi kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.